Halo teman-teman, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube aku. Hari ini kita akan bahas tentang beberapa hal yang ingin aku sampaikan ke teman-teman semuanya ya. Ini sedikit pengetahuan, mungkin dari teman-teman ada yang sudah pernah mengalami, boleh dong langsung sharing-sharing di bawah ini ya. Sesuai judulnya, hari ini kita akan membahas tentang 4 hal kenapa orang itu atau penjual itu tidak mau kita titipi jualan ya. Untuk yang pertama, karena penjual itu tidak mau punya hutang ya. Saat kita menitipkan jualan, itu kan sama dengan kita itu menitipkan barang ke orang itu untuk dijual ya. Kita menitipkan barang itu untuk dijual ya ke warung itu. Otomatis sih orangnya itu harus, penjualnya itu harus membayar uang ke kita nantinya setelah 1 minggu setelah dagangan kita itu habis terjual. Otomatis di situ kan orangnya itu berpikir kalau aku punya hutang ke mbak itu yang nitipi jualannya ke aku. Jadi mereka berpikir kalau mereka itu punya hutang, sehingga itu kadang-kadang bikin mereka itu nggak tenang untuk dititipi jualan. Biasanya seperti itu alasan kenapa orang itu nggak mau kita titipin jualan. Alasan kedua, kenapa orang itu nggak mau kita titipi jualan, karena mereka itu sudah punya banyak jajan, sehingga mereka takut kalau jajannya mereka itu nggak laku gitu. Nah, biasanya kalau misalkan kita itu menitipkan jualan, itu kan rugi sama untungnya kan menjadi tanggungan kita. Sedangkan kalau orangnya punya jajan, kalau nggak laku kan jadi tanggungan mereka sendiri ya kan. Nah, di situ kalau misalkan nanti jajan kita yang lebih laku, otomatis mereka akan rugi dan jajannya itu akan semakin lama terjualnya ya kan. Sehingga mereka berpikir bahwasannya jajanku nggak laku karena menjualkan barang dagangan orang lain. Itu teman-teman. Oke, sekarang yang ketiga, kenapa orang itu nggak mau kita titipin jualan, karena barang titipan sudah banyak. Nah, biasanya toko yang barang titipannya sudah banyak, itu mereka kan punya tanggungan untuk membayar itu di jangka waktu yang sudah ditentukan. Nah, biasanya kalau terlalu banyak titipan, berarti terlalu banyak yang akan mereka bayar. Takutnya nanti datangnya itu bebarengan, sehingga bayarnya itu harus bebarengan. Nanti kalau nggak ada uang, mereka itu khawatir nggak ada yang dibayarkan gitu loh. Jadi itu adalah nomor ketiga ya, kenapa mereka nggak mau kita titipin jualan. Karena semakin banyak barang titipan, otomatis mereka akan bayarnya juga akan semakin banyak. Ya, kalau misalkan datangnya itu harinya beda-beda ya kan. Kalau datangnya itu barengan, biasanya kalau bayarnya juga barengan gitu, mereka akan kewalahan gitu. Soalnya kan kalau barang dagangan titipan itu biasanya itu uangnya dijadikan satu, kelihatannya memang mereka dapat uang banyak, tapi ternyata mereka tidak berpikir kalau itu uang dari barang titipan. Jadi harusnya itu kan dipisah-pisah antara uang barang titipan sama uang mereka sendiri gitu loh. Tapi mereka tidak, biasanya dijadikan satu. Sudah terlanjur untuk pulang, ternyata orang yang barang titipan itu datang menagih uang barang dagangannya sudah habis, uangnya nggak ada. Nah, di situ salah satu kekhawatiran kenapa orang tidak mau dititipi terlalu banyak gitu ya. Oke, sekarang yang keempat, yang terakhir, kenapa tidak mau dititipi jualan kita? Karena mereka takut atau nggak percaya dengan orang asing. Nah, ini sebenarnya juga menjadi salah satu faktor. Misalnya selama 1 hari aku tuh datang ke 10 toko, biasanya itu yang mau dititipin cuma 1 atau 2 toko saja. Nah, karena apa? Mereka nggak gampang percaya, kecuali kenapa kita harus mencari warung mitra itu yang kita kenal, saudara kita sendiri atau temennya temen kita, saudaranya teman kita. Kalau bisa sih seperti itu, nanti supaya kita nawarinya itu lebih enak karena mereka sudah percaya sama kita gitu. Karena kalau misalkan nggak percaya, itu akan susah untuk dibujuk ataupun didatangi.
Nah, sekedar pengalaman teman-teman, biasanya dari 10 toko yang aku tawarin, misalnya satu hari aku punya target ke 10 toko, biasanya yang mau dititipin cuma satu atau dua. Jadi teman-teman semuanya jangan kaget ya. Kecuali kalau itu sudah saudara kalian atau temennya teman kalian atau temennya saudara kalian ya, mereka itu kayak punya kepercayaan atau punya kesungkanan kalau mau menolak kalian gitu, itu akan lebih mudah. Tapi kalau orang asing itu biasanya akan lebih sulit untuk ditawari titip jualan ya. Singkat cerita, aku tuh pernah ya teman-teman menyuruh orang atau nyewa orang untuk menawarkan atau mencari toko baru ya untuk aku. Satu toko aku hargai 10.000. Nah, orang itu akhirnya mau karena tertarik ya kan. Orang itu bayangkan dalam satu hari aku bisa ambil 12 toko. Berarti satu hari dapat 120.000, lumayan kan. Nah, berarti ternyata mereka nggak tahu dan mereka baru merasakan ternyata mencari mitra warung yang ingin dititipi itu susahnya minta ampun. Dan akhirnya orang itu cuma sehari aja kerja sama aku dan seterusnya mereka sudah nggak mau lagi karena memang susah banget. Oke, tetap semangat buat teman-teman yang mau mencari warung mitra. Jangan lupa yang mau dikasih tips mencari warung mitra bisa lihat video aku yang ini ya. Bisa ditonton sampai akhir supaya teman-teman mungkin mendapat sedikit pandangan ya. Oke, terima kasih sudah lihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.